Ya, benarkah rapid test ini menjadi ladang bisnis? Kita langsung akan mendalami dengan 3 narasumber, tapi yang sudah terhubung bersama kami sudah ada 2. Ya, ini sudah ada Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi, Mbak Rati dan Mas Arif. Terima kasih waktunya, Pak Pandu. Kemudian juga ada M. Soleh, penggugat aturan rapid test. Selamat pagi, Mas Soleh. Selamat pagi, Mas Soleh. Ya. Pagi Mbak, pagi Mas Fadil. Saya mau ke Mas Soleh dulu, Mas. Ini sudah melayangkan gugatan ke MA. Sebenarnya apa yang mendasari, poin-poinnya apa saja Anda mendasari gugatan ke MA mengenai kewajiban rapid test untuk para pengguna transportasi umum? Jadi pada tanggal 25 Juni pagi hari kita sudah mendaftarkan gugatan terkait aturan dari surat edaran nomor 7 gugus tugas. Kita menganggap bahwa gugus tugas nggak punya kewenangan ngatur masyarakat. Gugus tugas ini bukan menteri, gugus tugas itu dibentuk oleh Kepres. Jadi dia itu tim ad hoc untuk penyelesaian, bantu dia. Dia sifatnya koordinatif kan itu loh. Nah tetapi dalam perjalanannya dia ngatur masyarakat. Calon penumpang itu mestinya yang ngatur keputusan menteri, peraturan menteri perhubungan. Nah peraturan menteri perhubungan nomor 18 berubah menjadi nomor 41. Calon penumpang nggak ada kewajiban rapid test, nggak ada kewajiban PCR. Yang diatur pakai masker, physical distancing, jaga jarak, kesehatan, ya atau pakai cuci tangan, masuk bandara tes suhu. Itu peraturan Menteri Perhubungan. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 19 Juni juga begitu. Calon penumpang itu baik darat, udara, laut, yang diatur hanya pakai masker, physical distancing, tes suhu. Tapi menjadi aneh kalau gugus tugas tiba-tiba membuat aturan yang dia melompat, overlapping. Itu pekerjaannya Menteri Perhubungan, pekerjaannya Menteri Kesehatan, tiba-tiba gugus tugas ngatur. Yang anehnya lagi, semua bandara, semua stasiun itu patuhnya bukan sama Menteri Perhubungan, tapi sama gugus tugas. Nah karena saya ini sudah 2 kali disuntik rapid test, maka saya berpikir yang dirugikan tidak hanya saya, tapi puluhan ribu setiap hari orang itu menggunakan jasa transportasi ini. Ketika saya di Jakarta ada orang mengaku ke saya sudah 6 kali mas suntik itu. Dan juga suntik ini berbiaya mahal. Saya 2 kali 300.000, yang kedua 350. Ada seorang ibu, suami plus anak itu kena 1.050.000. Saya tanya, ibu mau kemana? Ke NTT. Ini apa pesawat? Bukan kapal laut. Tiket berapa kapal laut? 312. Ini gila. Tiket lebih murah dibanding rapid test. Kan kasihan masyarakat kalau dibeginikan terus. Bahwa ini ada wabah corona berbahaya. Oke, iya kita paham itu. Tetapi jangan masyarakat itu diperberat. Ini orang ditakut-takuti sehingga karena berbiaya mahal, akhirnya orang nggak jadi berangkat keluar kota. Yang lebih aneh begini, Mas Fadil sama mbaknya ya. Kalau kita masuk bandara, kita dites suhu. Kalau tes suhu kita di atas 38, kita nggak bisa masuk bandara. Meskipun kita sudah membawa hasil rapid test. Yang menjadi pertanyaan, yang bisa menyebabkan kita masuk bandara itu rapid testnya atau tes suhunya. Menjadi tidak berguna rapid test suhu itu kalau kondisi kita sakit kan itu. Kalau saya berandai-andai mungkin itu sebagai untuk pencegahan sudah tidak awal ada biaya saja mungkin Mas Soleh. Mas Fadil, saya kasih tahu, yang namanya rapid test itu bukan vaksin. Rapid test itu hanya untuk mengetahui seseorang itu antibodinya itu lemah atau tidak. Itu rapid test. Nggak ada jaminan hari ini kita rapid test, nanti sore kita berangkat ke Jakarta, di atas pesawat di Jakarta kita tidak terserang corona. Nggak ada jaminan. Apa gunanya rapid test? Nah, tanggal 25 pagi kita gugat, sore sudah rame di media sosial, sudah rame di berita-berita online. Besoknya tiba-tiba gugus tugas membuat aturan berubah. Karena kita gugat itu dari 3 hari jangka waktunya menjadi 14 hari. Nah ini menurut kita butuhnya bukan berubah jangka waktu, tapi ini harus dicabut aturan ini. Karena ini merugikan masyarakat. Banyak keluhan, misalnya orang nggak bisa naik kapal laut, sudah kadung beli tiket, nggak bisa masuk pelabuhan karena nggak punya bukti hasil rapid test. Misalnya lagi ada di pelabuhan Gilimanuk ini banyak keluhan juga. Sopir-sopir mengeluh karena harus mengeluarkan uang 250.000 Iya. karena harus rapid test. Mas Kalau Soleh,
Ya, kalau melihat kan tadi Mas Soleh mengatakan sudah diperpanjang menjadi 14 hari, tapi Mas Soleh tetap menginginkan untuk dicabut. Lantas jaminannya apa kalau penumpang-penumpang ini bebas dari COVID kalau tidak ada rapid test, atau tidak ada gejala, surat gitu. bebas, begitu. Sedangkan OTG ini banyak sekali. Loh, saya tadi kan mengatakan apa jaminannya saya hari ini rapid test, saya sudah naik bandara lolos, oke, besok lusa saya kena. Rapid test itu masih berlaku loh. Nggak ada jaminan juga. Karena ini bukan vaksin, ini hanya untuk mendeteksi saat itu ketahuan antibodinya dia lemah. Orang yang reaktif hasilnya belum tentu dia kena corona. Bisa jadi kena virus lain, influenza dan lain-lain. Jadi ini nggak ada jaminan. Itu satu. Yang kedua, bukankah kita sudah dites suhu yang di atas 38 karena demam atau penyakit-penyakit yang lain, dia nggak bisa berangkat. Tes suhu ini menurut saya jauh lebih efektif dan tidak berbiaya, tidak merugikan konsumen. Itu satu. Ya, yang ketiga begini, rapid test saya ini pagi, itu hasilnya nggak bisa kita tunggu loh di rumah sakit. Malam baru bisa keluar hasilnya. Artinya apa? Kita sebagai calon penumpang nggak bisa saat itu mau berangkat ke Jakarta, nggak bisa saat itu naik kereta, nggak bisa. Baru besoknya. Jadi bukankah ini menurut saya mempersulit kita sebagai calon penumpang gitu loh. Kita tidak dipermudah. Sekarang saya naik pesawat aja kapasitas 160, yang naik nggak sampai 15 orang kok. Kalau di model kayak begini, orang malah nggak berangkat lagi. Bagaimana ekonomi ini bisa pulih kalau modelnya diperberat seperti ini, dibikin susah. Kembali lagi aja menurut saya, gugus tugas nggak punya hak untuk ngatur masyarakat. Dia hanya sebagai tim pengarah. Barulah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan yang membuat aturan larangan itu, bukan gugus tugas. Yang Anda fokuskan ini gugus tugasnya atau rapid testnya? Ya, karena yang mengeluarkan aturan itu gugus tugas. Saya hanya membuat argumentasi ada dua tadi. Satu, dia nggak punya kewenangan. Sudah nggak punya kewenangan, aturannya menyusahkan masyarakat. Oke, baik. Saya ke epidemiolog Universitas Indonesia, Mas Pandu, Pak Pandu Riono. Ada komentar Anda soal keluh kesah yang dialami oleh sebagian masyarakat yang kemudian juga dirasakan oleh Mas Soleh tadi di Surabaya? Iya, sebenarnya rapid test yang untuk mendeteksi antibodi itu sangat tidak akurat. Jadi dia hanya mendeteksi antibodi yang biasanya lebih dari seminggu baru terbentuk antibodinya dan bisa dideteksi oleh rapid test tadi. Tidak pernah dianjurkan rapid test untuk screening maupun untuk diagnostik. Karena hasilnya non-reaktif itu bukan berarti dia tidak terinfeksi. Iya, dia bisa saja terinfeksi. Karena kan yang seharusnya dengan PCR, dengan swab gitu, itu akan jauh lebih akurat karena mendeteksi virusnya. Dan kalau hasilnya reaktif, artinya positif, belum tentu juga dia infeksius. Harus diperiksa lagi dengan PCR. Jadi menurut saya sih, kita hentikan saja penggunaan rapid test. Sejak awal ini memang bermasalah. Saya tidak tahu kenapa kok tiba-tiba sejak awal itu rapid test menjadi pegangan. Memang waktu itu kapasitas testing kita untuk PCR itu masih terbatas. Sekarang sudah mulai meningkat, bahkan harus ditingkatkan. Kita hentikan semua untuk rapid test. Nanti kita pakai untuk melakukan survei serologi, karena itu yang paling penting, Pak Pandu, bukan untuk deteksi. Baik, kalau boleh mengutip dari pernyataan tim komunikasi gugus tugas yang menyatakan bahwa ada 3 alasan kenapa rapid test ini masih dilakukan atau masih digunakan oleh pemerintah. Kabarnya populasi yang sangat besar, kemudian lab yang belum merata di daerah, serta deteksi dini dan penghematan biaya. Mungkin nanti dari Pak Pandu bisa dikasih pencerahan atau apakah memang ada solusi lain selain menggunakan rapid test. Tapi kita tahan dulu Pak Pandu, Mas Soleh. Nanti kita akan kembali juga, akan berbincang juga dengan Mas Dhani Amrul Ihsan saat lagi.